Halo Vikers, kembali lagi di Detik Detak, bincang remaja kreatif dan inovatif. Nah, pada edisi kali ini kita bersama Ketua Umum UKM Pikmak Generasi 14. Nah, kita di penghujung podcast ini berbicara dan bau-bau mau lengser ya guys ya. Nah, jadi makanya kita undang dari UKM kita sendiri yaitu Ketua Umumnya. Karena mungkin rasanya kita perlu untuk kenalan dulu sama ketua umum kita, gimana biodatanya, backgroundnya. Nah, untuk itu sebelum lebih jauh kita kenalan dulu sama ketua umum kita. Oke, mungkin halo Vikers, kenalkan aku Mario Pendi. Ya, biasa disapa Mario lah ya. Yo. Mario dari Prodi Sastra Indonesia angkatan 22. Okay. Dan sekarang alhamdulillah sudah diamanahkan jadi ketua umum UKM Pikmak generasi 14 dan mau lengser ya. Bau-bau lengsernya semakin kuat guys. Lanjut? Iya begitu. Jadi selain Mario jadi ketua umum UKM Pikmak nih generasi 14 dan mau lengser juga. Aktivitas apa yang Mario lakuin selain menjalankan peran sebagai ketua umum? Oke, kalau berbicara tentang aktivitas ya biasa kalau ketua umum namanya ya mengatur jalannya organisasi dan sembari organisasi tentu kita belajar juga ya, belajar kuliah, belajar tugas gitu. Dan kalau di fakultas juga aktif di humas fakultas dan itu urusan perhumasan lah di fakultas gitu. Dan juga Mario juga aktif di bidang seni di fakultas gitu. Seni. Emang terpancar aura-aura seni ya guys ya. Nah, jadi aku kan juga UKM Pikmak dan masuk ke Pikmak nih Mario. Betul. Kita sama kan? Nah, jadi aku pengen tanya nih Vikers. Bagi seorang ketua umum generasi 14 UKM Pikmak Universitas Andalas, gimana menurut Mario Pikmak? Oke. Bagaimana Pikmak menurut saya? Ya, Pikmak adalah rumah bagi saya. Banyak teman-teman Pikers di luar di sana yang menjadi anggota dari Pikmak itu sangat hangat di dalam Pikmak itu. Bagaimana cara kita menjalankan program kerja, bagaimana kekompakan kita itu sangat saya apresiasi gitu. Dan juga terkhusus pada presidium kita, presidium Pikmak itu tagok gitu. Keren banget. Jujur aku merinding guys, karena emang begitu banyak perjuangan dan tantangan yang kita lalui di generasi. Banyak tantangan yang kita lewati di generasi sekarang ini. Dari segi anggota, namanya organisasi kan pasti up and down, pasti ada gitu. Lah ya. Betul. Terus dari segi eksternal juga bermasalah gitu. Nah, makanya ketua itu juga harus bisa menghandle luar dan dalam. Iya. Berdasarkan apa yang viral sekarang, mungkin kalau dari aku ke Mario, jika semua bersandar ke Mario. Karena apapun itu namanya ketua umum pasti kan apa-apa mengadu ke ketum. Betul. Belum lagi masalah organisasi, masalah kegiatan, masalah diri sendiri gitu. Jadi kayak mungkin dirangkum jadi satu itu mungkin berat ya, Mar. Berat. Namanya juga tanggung jawab diberikan ke kita harus bisa amanah terhadap tanggung jawab itu gitu lah ya. Jadi tidak mudah untuk jadi seorang ketua karena kita harus bisa melanjutkan estafet perjuangan yang sebelumnya. Gak mungkin dong terhenti begitu saja di generasi kita. Dan namanya juga organisasi pasti berlanjut ke depannya. Dan yang paling susah itu sekarang cari regenerasi berikutnya gitu lah. Karena emang butuh eliminasi. Betul. Nah, aku juga pengen tahu, walaupun aku tergabung di UKM Pikmak nih, Pikers. Tapi aku juga pengen tahu menurut ketua umum sendiri, karena kan emang beda ya ketua umum, staff dan pres lainnya. Menurut ketua umum sendiri, tantangan yang paling besar di UKM Pikmak terkhusus di generasi 14 itu apa? Tantangan organisasi itu berat ya. Tantangan organisasi itu bagaimana cara kita untuk mempertahankan suatu organisasi itu. Dan saya sendiri sangat tertekan terhadap hal tersebut. Bagaimana cara kita mempertahankan, bagaimana cara kita menaikkan organisasi itu adalah tantangan yang terbesar. Dan terlepas dari tantangan anggota, ya bagaimana cara kita mengharumkan nama organisasi kita di lingkup kampus gitu loh. Banyak kan organisasi di luar sana yang bergerak di bidang remaja, ada juga bergerak di bidang yang lainnya juga ada gitu loh. Dan kita harus
menjadi bintang di antara bintang-bintang itu gitu. Iya benar, yang bintang paling bersinar. Betul. Nah, itu kan tantangan Mario tuh. Dari Mario sendiri sebagai dapat title nih sebagai ketua umum, cara jitu Mario untuk menangani hal tersebut. Oke, caranya balik ke mindset Mario. Mhm. Di awal Mario diberikan amanah untuk menjadi ketua umum UKM Pikmak. Mhm. Nah, kalau kita sudah menyandang amanah itu, pasti kita sudah diberikan suatu kepercayaan. Nah, bagaimana cara kita menjalankan kepercayaan itu tergantung pada diri kita. Apakah kita itu bisa bekerja sama dengan tim, dan kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Iya. Ketua itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Karena banyak pundak yang berpangku ke pundak kita juga. Gitu. Oke. Jadi kita harus bisa mendengarkan aspirasi dari teman-teman kita, dari pengurus yang lain. Tapi aku nangkep dari bahas Mario tentang pundak, aku percaya kalau tanggung jawab itu nggak salah pundak Mario. Jadi tanggung jawab di sini emang udah ditakdirkan untuk Mario, jadi emang harus kuat-kuat. Oke, jadi menurut Mario kan udah bahas kendala dan juga cara ngatasinya gimana. Apa sih yang lagi berat di Pikmak menuju penghujung ini Mario? Oke. Menuju penghujung kepengurusan itu sangat banyak proker yang berdekatan. Oke. El tahu juga kan, kejaran ya. kejar deadline, kejar ini, divisi ini juga gitu lah. Iya. Jadi sekarang kita lagi ada pemilihan duta mahasiswa genre juga. Nah, pemilihan duta mahasiswa genre itu adalah event terbesar di Pikmak. Jadi pengurus difokuskan kepada menegakkan acara itu. Jadi selain itu pasti ada proker lain. Nah, bagaimana cara kita mengatur itu? Kita harus bisa memanage itu gitu loh. Tapi bukan hanya itu, Pickers. Aku ngerasain sendiri gimana harus berbagi badan di genre sama di proker. Betul. Aku lebih heran lagi dan lebih speechless. Bagaimana si ketua umum ini kan harus mengikuti semua rangkaian kegiatan mulai dari proker. Semua divisi di Pikmak itu harus ada proker dan dihadiri oleh ketua umum sendiri. Belum lagi di genre. Belum lagi yang paling utama itu kuliah. Gimana seorang Mario dengan menyandang title sebagai ketua umum itu membagi waktunya? Oke. Berbicara tentang waktu pasti ada pengorbanan. Dan kita sama-sama kuliah nih. Jadi aku harus bisa membagi waktu antara organisasi dan perkuliahan. Dan untuk teman-teman ketahui, di setiap kegiatan yang aku hadiri itu banyak perjuangan yang aku lalui dan konsekuensinya. Banyak kelas yang aku ambil jatah gitu loh. Tapi tidak boleh ditiru ya teman-teman. Tapi jatah bukan yang untuk diambil ya. Gitu. Jadi dan sekarang di penghujung ini banyak jatah yang udah aku ambil. Jadi aku bingung untuk bisa ini yang mau aku ituin gitu. Tapi ada yang bilang loh Mario, setiap masalah itu pasti ada solusinya. Oke. Jadi aku mau nanya juga nih ke Mario, kan udah penghujung kepengurusan juga hektik genre. Nah, menurut aku yang aku tanyain sama Mario, apa sih harapan terbesar Mario di genre? Karena lagi hektik di genre kan. Apa sih harapan Mario di genre UNAN tahun 2024 ini dan apa usaha yang Mario lakukan? Oke. Harapannya terkait output yang kita hasilkan nantinya. Bagaimana kita menghasilkan seorang duta yang kuat, kokoh, tegak, berdiri untuk bisa mensosialisasikan yang namanya program kerjanya gitu. Jadi harapannya kembali lagi ke finalisnya dan bagaimana cara kita untuk memanage finalis dan tertentu juga pada panitianya. Kuat-kuat panitia, kuat-kuat finalis. Oke. Jadi emang begitu besar ya harapan dari seorang Mario untuk terutama di genre UNAN tahun 2024 ini karena kebetulan Mario di genre kemarin juga sebagai ketua pelaksana. Aku pengen ngulik itu Mario sebenarnya. Sebelum itu kan Mario belum menjadi ketua umum. Mario sudah merasakan bagaimana capeknya di sebagai ketua pelaksana di pemilihan genre UNAN tahun 2023. Apakah hal itu tidak membuat Mario runtuh untuk menjadi ketua umum atau tetap semakin meningkat rasanya pengen jadi ketua umum karena emang dari kita sendiri pengennya Mario jadi ketua umum gitu loh. Oke, apakah itu beban? Tidak. Tidak beban karena Mario sudah tahu bagaimana dinamika organisasi itu.
dari ketua pelaksana, bagaimana cara susahnya kita menegakkan suatu acara itu sangat sulit. Ada waktu itu Mario sempat menangis untuk mendirikan suatu acara itu karena berhubungan dengan SDM, ada SDM, dan Mario takut apakah acara ini bisa tegak apa enggak. Jadi berbicara tentang itu, Mario sebagai ketua pelaksananya tentu tidak mustak di sana saja. Dan Mario juga suka berorganisasi, tentu lebih lagi dari ketua pelaksana gitu loh. Dan ketua umum tentunya. Dan sekarang lain lagi bebannya ya, Betul, sangat berat lagi bebannya. Ya, tanggung jawabnya memang lebih besar daripada sebelumnya. Nah, berbicara mengenai generasi 14, satu kata untuk generasi 14. Amazing. Oke, udah amazing dari Mario. Mario pastinya sangat mengapresiasi generasi 14 karena emang dipandu langsung oleh Mario. Kita emang udah bau-bau mau lengser Mario, tapi apakah Mario sangat puas dengan generasi 14 atau ada rasanya yang sangat mengganjal di Mario untuk Mario harus laksanakan di generasi 15 karena balik lagi Mario kelah yang memandu ketum selanjutnya. Oke. Puas tidak puasnya tergantung bagaimana cara kita untuk bisa melihat organisasi itu kacau atau tidak gitu. Dan Mario lihat organisasi Mario terstruktur dengan baik dan tentunya ada kepuasan, tapi kita tidak bisa berhenti di puas itu saja. Pasti tentu kita lebih mau lagi untuk kedepannya organisasi ini berjalan dengan baik dan tentunya yang tadi bersinar di antara bintang-bintang banyak itu. Oke, begitu banyaknya UKM yang ada di Universitas Andalas, Pikmak lah yang harus bersinar. Oke. Nah, ini udah gimana ya sebenarnya itu kayak emang udah mau akhir lah ya. Mario, bagaimana Mario mengkriteriakan ketua umum selanjutnya yang mana kan nggak harus lebih. Ya, emang harus lebih, tapi kan nggak juga boleh turun kan, karena kita harus tetap menjaga stabilnya organisasi itu. Oke. Berarti kriteria calon lah ya. Kriteria calon. Untuk teman-teman pengurus, mungkin bisa diperhatikan ya. Pemimpin itu adalah orang yang kuat dari segi fisik, dari segi pola pikirnya. Karena pemimpin pasti banyak permasalahannya nanti akan dilalui. Jadi kriterianya tidak susah juga. Tidak susah teman-teman. Mari kita dengar. Dan bagaimana seseorang itu bisa memimpin suatu organisasi itu bisa aku lihat dari bagaimana pola pikirnya. Sekarang kan banyak, kita kan ada penelitian juga nih. Nah dari sekarang udah aku lihat nih, siapa nih yang cocok jadi ketua dari segi kepemimpinannya gitu. Tentunya berkepemimpinan. Jadi emang ketua kita emang sudah ya bisa menyeleksi secara gaib lah. Mario sudah bahas tentang kepemimpinan. Kepemimpinan yang seperti apa yang baik untuk Mario? Kepemimpinan yang tentunya mensejahterakan anggota. Karena kita tidak bisa kembali ke diri kita sendiri, kita tidak bisa ke individu kita sendiri, kita harus mensejahterakan anggota kita terlebih dahulu, baru kesejahteraan kita sendiri. Itu prinsip pemimpin bagi Mario. Iya, sangat apresiasi untuk itu teman-teman, karena emang aku ngerasain banget bagaimana hektiknya perjuangannya di generasi 14. Nah, Mario, apa saran atau pesan Mario nih? Karena udah penghujung, lagi-lagi penghujung. Apa sih saran Mario dan pesan Mario untuk generasi 15 selanjutnya? Karena kita nggak tahu apa masanya di generasi 15, bagaimana kesalahan dan bentuk apresiasinya. Dari Mario apa? Kalau berbicara tentang saran tentu banyak, tapi kita harus menyimpulkan itu. Sarannya tentu untuk kepengurusan berikutnya harus lebih bagus lagi dari kepemimpinan Mario, dari kepemimpinan kita harus lebih bagus lagi, harus lebih berbintang lagi, dan tentunya tolong jaga UKM kita dengan baik. Saya amanahkan UKM ini ke teman-teman generasi 15, tolong dijaga UKM kita, jangan sampai redup di sini saja, jangan sampai terhenti perjuangan kita selama ini, dan tolong dilanjutkan perjuangan kita selama ini. Gitu. Udah kerasa vibe sedihnya teman-teman. Tapi kalau dari aku mah, proker jangan lupa harus kerjain semua, walaupun di kami ada beberapa yang nggak gitu ya terlaksana. Tapi
Kita yakin semua kalau generasi 15 bakal lebih baik, harus lebih baik. Nah, ada satu lagi yang bakal aku tanya sama Mario. Untuk terkhusus generasi 14, apa yang ingin Mario sampaikan ke generasi 14 dan apa yang akan Mario sampaikan jika generasi 15 nanti dilantik? Oke. Khusus untuk generasi 14, spesial big thanks untuk teman-teman yang sudah bisa berjalan dengan Mario, bisa mendirikan UKM kita ini untuk meneruskan perjuangan yang telah ada gitu. Dan tentu perjuangan, yang namanya perjuangan pasti ada letih, lelah. Bagaimana cara kita untuk bisa memanage itu? Dan satu, kelelahan Mario itu terbayarkan di Pikmat sama teman-teman generasi 14. Jadi intinya teman-teman adalah yang terbaik dari Pikmat. Tolong jaga nama Pikmat di luaran sana, dan tentunya tolong jaga organisasi kita dengan baik nantinya. Jangan sampai ada hal yang memburukkan UKM kita gitu. Dan untuk generasi 15, teman-teman lah yang akan memimpin UKM kita berikutnya. Jangan sampai UKM kita redup nantinya. Dan aku sangat takut terhadap itu. Karena estafet itu akan tetap terus berlanjut. Dan bagaimana cara organisasi itu ada tergantung orang-orang di dalamnya. Jadi sebenarnya tidak bisa saya berkata-kata banyak. Mungkin untuk teman-teman yang telah bersama saya melalui ini bersama saya, terima kasih banyak teman-teman, dan mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya. Presidium kita, Kak Maya, Kak Syifa, Mamat, Kiat, Nara, El, Arif. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman, Kak Fitra juga. Jadi intinya tidak bisa lah Mario ituin gitulah. Dan benar, amanah itu tidak akan salah pundak jika orang-orang di dalamnya juga ada. Jadi, berarti emang nih yang benar banget yang disampaikan sama Mario, karena emang ketua umum nggak bakal berjalan sama dengan anggota-anggotanya yang lain kalau misalnya anggotanya emang nggak berjalan dengan baik. Ya, sangat sedih sekarang ya guys ya, karena emang mau penghujung juga, di akhir sekarang bulan November ya. 1 bulan lagi kita bakal berlaga di UKM Pikmat. Apakah ada berita baik? Karena kita juga bakal menunggu berita baik itu. penganugerahan Andalas Global Awards 3 hari lagi. Ya, semoga dengan video ini, kita men-tag video ini sebelum itu, jadi semoga adanya video ini ada hasil yang terbaik untuk UKM Pikmat. Oke, satu kali lagi sebelum penutup, Mario, quotes ataupun pesan untuk generasi selanjutnya. Singkat saja. Pesan untuk teman-teman yang akan melanjutkan estafet ini, jangan organisasi ini terhenti di pengurusan teman-teman. Jadikan organisasi ini rumah yang hangat, yang bisa menjadi tempat peraduan teman-teman. Tentunya organisasi ini tidak akan lebih baik dari sebelumnya tanpa teman-teman. Jadi inti dari pesan Mario, tolong jaga UKM kita, tolong sinarilah mahasiswa di Universitas Andalas dengan UKM kita, tolong berdayakan UKM kita untuk kejayaan bangsa. Untuk kejayaan bangsa. Oke teman-teman, nah karena kita terbatasan waktu nih, aku nyampein juga buat teman-teman nanti generasi 15, lanjutinlah podcast ini karena ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini emang awal. Kita tunggu orang berikutnya yang akan duduk di sini. Oke teman-teman, segitu dulu dari episode Detik Detak kali ini. Ini bukan episode terakhir dari Detik Detak, tapi emang banyak episode Detik Detak lainnya yang bakal menginspirasi teman-teman. Oke, sekian dulu episode kali ini. Aku sama Mario pamit undur diri. Kalau ada kesalahan mohon maaf di generasi 14, dan salam cinta untuk generasi 15.
See you.